simulasi perang TNI Angkatan Udara tampilkan alutsista canggih. 6 anggota DPRD Riau positif corona, kantor Dewan tampak sepi. Salam jumpa pemirsa, bersama saya Nur Walidaini dalam program Seputar Riau. Apa kabar Anda hari ini? Kami akan menyajikan berita teraktual mengenai Provinsi Riau. Kepala Staf Angkatan Udara Kasau Marskal Fajar Prastio mengunjungi Lanut Rusmin Nurjadin saat latihan perang bersandi Jalak Sakti. Berbagai alutsista terbaik digunakan untuk bisa menghancurkan musuh yang menjadi target operasi. Beginilah gambaran pengeboman target musuh yang dilakukan pesawat tempur TNI Angkatan Udara. 3 target yang diberikan bisa diselesaikan dengan baik sehingga musuh dapat dikalahkan. Lokasi latihan pengeboman ini dilaksanakan di Desa Siabu, Kabupaten Kampar. Berbagai alutsista terbaik milik Lanut Rusmin Nurjadin dikerahkan dalam latihan yang diikuti berbagai skadron dari tanah air. Kegiatan ini juga dikunjungi Kepala Staf Angkatan Udara Marskal Fajar Prastio yang menyaksikan langsung kegiatan dengan memantau melalui udara. Latihan simulasi perang bersandi Jalak Sakti ini melibatkan sekitar 659 personil dan menjadi latihan rutin untuk meningkatkan kemampuan prajurit. Orientation training atau latihan perang udara lengkap, ya. Jadi disimulasikan bahwa kita melakukan suatu penyerangan ke satu titik di mana disimulasikan ada pesawat musuh yang menghadang, ya. Pesawat merah tadi, kemudian pesawat itu dihancurkan dulu oleh pesawat kita untuk mensukseskan pengeboman. Jadi bekerja sama dengan Boeing, ya, di mana Boeing tersebut mengambil, ya, hasil gambar, ya, penembakan. Jadi di Siabu ini kita punya sistem, ya, ACMI, di mana pesawat-pesawat bergerak di monitor dan bisa dievaluasi di situ, di mana tiap pesawat itu dipasang pot, ya, yang mentransfer data. Alhamdulillah tadi 3 target yang kita pasang hancur dengan sempurna. Latihan simulasi perang ini digelar selama 2 hari dan dilaksanakan di 2 daerah, yakni Provinsi Riau dan Provinsi Aceh. Peningkatan kemampuan prajurit dan alutsista menjadi kekuatan dalam mengawal kedaulatan udara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Syamsirwan TV Riau melaporkan. DPRD Riau tampak sepi walaupun tidak dilakukan penutupan sementara pasca ditemukan 6 anggota dewan yang positif COVID-19. Sejumlah komisi diinfokan berkegiatan di dinas luar kota. DPRD Riau menjadi salah satu lembaga yang anggotanya terpapar COVID-19. Dari hasil swab massal yang dilakukan terdata ada sekitar 6 orang wakil rakyat yang tertular virus corona dan dilakukan isolasi serta penanganan medis. Hal ini membuat suasana di kantor legislatif tersebut tampak sepi walaupun tidak ada kebijakan tutup sementara. Masyarakat terlihat masih bisa datang ke gedung parlemen ini untuk sejumlah kegiatan, namun banyak ruang komisi atau ruang rapat yang ditutup. Dari informasi yang diperoleh, anggota dewan banyak melakukan dinas keluar daerah, salah satunya Komisi 4 yang berada di Sumatera Barat. Selain itu, ada yang melakukan kegiatan politik untuk Pilkada Serentak Riau pada Desember 2020. Pimpinan dewan juga tidak terlihat di tempat serta beberapa di antaranya ada yang sudah mengundurkan diri, di antaranya Asri Auzar karena ikut Pilkada Rokan Hilir. Syamsirwan TV Riau melaporkan. Kota
Pekanbaru direncanakan menjadi tempat isolasi mandiri pasien COVID-19. Namun hal ini mendapat penolakan warga sekitar karena khawatir daerah mereka akan terpapar virus corona. Salah satu rusunawa yang dijadikan lokasi isolasi mandiri akibat dampak meningkatnya pasien COVID-19 yang tidak tertampung oleh rumah sakit yakni rusunawa di Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru. Rumah susun yang berada di Jalan Karya Bakti dianggap sangat dekat dengan pemukiman masyarakat sehingga dikhawatirkan daerah mereka akan terdampak peningkatan kasus penularan virus corona. Apalagi menurut masyarakat belum ada sosialisasi dari pemerintah daerah, terutama hal-hal yang harus dilakukan untuk melakukan antisipasi. Hingga saat ini sudah terdapat 5 pasien yang ditampung dan dalam penanganan medis COVID-19 di Rusunawa Rejosari. Sangat meresahkan lah ya istilahnya kan, nggak aman lagi. Apalagi anak-anak kecil itu kan mainnya di rusun, jadi kasihan juga lah. Di situ nyaman kan apanya. Ya itu aja lah. Nanti minta apa dipindahkan kalau bisa yang jauh dari apalah istilahnya dari ya. Di sini memang tempat anak-anak apa main di situ tuh deh apa istilahnya kan. Ya mohonlah minta dipindahkan, gimana pemerintah kan. Kalau saya sih terus terang ya nggak setuju sih. Kenapa nggak setujunya, Bu? Ya soalnya tahu sendiri kan, di mana-mana dibilang virus corona tuh ngeri katanya. Apalagi saya namanya udah usia tua, punya penyakit bawaan kayak darah tinggi, kolesterol kan katanya gampang kan gitu. Iya, rentan kalau orang tua. Apalagi di rusun itu kita sering lewat-lewat di situ. Ya namanya kita manusia lah, ada rasa takutnya lah gitu. Selain Rusunawa Rejosari, pemerintah juga menyiapkan Balai Pelatihan Kesehatan atau Bapelkes dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai tempat isolasi mandiri pasien COVID-19. Nurwalidaini dan Syamsirwan TV Riau melaporkan. Ahmad menambah tenaga kesehatan untuk meningkatkan pelayanan COVID-19. Penempatan diutamakan di laboratorium biomolekul guna mempercepat pemeriksaan sampel swab test. Di tengah meningkatnya jumlah pasien COVID-19 serta pelaksanaan swab test intensif yang digelar berbagai instansi pemerintah, legislatif maupun masyarakat membuat RSUD Arifin Ahmad kewalahan. Penambahan tenaga kesehatan dilakukan agar bisa meningkatkan pelayanan. Menurut Dirut RSUD Arifin Ahmad, Nuzeli Husnedi, ada penambahan sekitar 12 orang tenaga kesehatan yang ditempatkan di laboratorium biomolekul. Hal ini dilakukan agar bisa mempercepat pemeriksaan hasil swab test yang masuk ke rumah sakit. Ditargetkan sekitar 1.500 sampel swab test bisa diketahui perharinya, sehingga langkah-langkah lanjutan dapat dilaksanakan. Total sekitar 39 tenaga kesehatan yang bekerja untuk mempercepat pemeriksaan swab test. Kan kalau tambah, ini saya nambah 12 orang sekarang nih, supaya bisa memenuhi 1.500 itu, sehingga ritmenya juga terpengaruh yang lain. Kita menambahkan pelayanan demikian. Karena sebenarnya tadi untuk percepatan pelayanan kita lakukan supaya pasien yang diisolasi bisa cepat pulang kalau kondisinya sudah baik dengan ciri-cirinya adalah jauh negatif. Kemudian kan perlu kecepatan. Nah begitu juga orang yang diagnosis juga gitu, kita tidak berlama-lama. Ini PDP nggak perlu. Orang suspek itu kita periksa cepat sehingga dia positif tidak. Kalau tidak kita pindahkan ke ruang biasa. Sampel swab test terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir, terutama jika pada suatu instansi terdapat kasus COVID-19. Sehingga tes massal dilaksanakan guna memastikan kondisi seluruh pekerja. Diharapkan hal ini bisa memberikan informasi kepada masyarakat agar lebih patuh pada protokol kesehatan. Syamsirwan TV Riau melaporkan. Baik saudara, kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Akibat pandemi corona, bioskop di Kota Pekanbaru masih terlihat tutup. Hai,
aku Puji Lestari, MC profesional Pekanbaru. Sekarang kita lagi ada di What's on My Back with TV Riau. Yeay, tolong tepuk tangannya. Nah, sekarang kita lagi ada di program ataupun di satu sesi bareng sama TV Riau. Jadi aku akan kasih tahu nih apa aja yang ada di dalam tas aku. Cuma kalian yang tahu dari TV Riau. Kok gitu sih? Oke, apa sih kira-kira yang ada di dalam tas aku? Kita lihat ya. Yang nggak pernah ketinggalan itu adalah, karena kita sekarang lagi COVID-19, nggak boleh ketinggalan, itu adalah masker. Tada! Mohon maaf, ini maskernya emang warnanya kayak gini bukan karena nggak dicuci, oke? Terus kemudian ada yang nggak pernah ketinggalan, ada dompet kartu, isinya banyak banget, ada KTP, ada ATM, ada SIM, ada kartu kredit, dan juga ada nomor kamu. Terus juga yang selanjutnya ada kunci mobil, biasa ya. Ini kalau misalnya ada yang mau ganti ininya, boleh langsung japri ke aku ya. Terus juga ada duit cash. Nah, nih nggak banyak-banyak, duit cashnya dikit aja. Oke, itu dia untuk isi tas aku. Cuma kamu yang bisa lihat. Jangan lupa nonton TV Riau, nonton TV aja. Halo, my name is Vino Yata and I'm 17 years old. Karena aku tergabung ke generasi GMT, generasi menolak tua. Ada yang sama, ada yang sama, ada yang sama. Oke, welcome to my activity with TV Riau. So, kalau kita ngomongin masalah activity, ini beneran ngomongin activity. Ini ya, ngomongin activity. Kalau ngomongin activity, ini jatuhnya aku bakal banyak jualan loh, nggak apa-apa ya? Oke, aku seneng banget yang satu ini nih ya. Jadi di sesi kali ini, my activity. Banyak banget aktivitasnya, tapi kalau kamu mikir banyak aktivitas, banyak duit, belum tentu. My activity yang pertama, MC profesional. Kemudian, punya sekolah MC dan juga public speaking The Yata Talk, kemudian punya Mansiro Wedding Organizer. So kalau misalkan ada yang mau merit, mau wedding di rumah, di gedung, semuanya boleh hubungin Mansiro Wedding Organizer. Kemudian aku juga suka banget olahraga ya, walaupun badan aku tidak seperti atlet-atlet ya. Aku suka banget badminton, aku suka banget nge-gym, suka banget berenang, pokoknya everything about sport ya. Ya, aku suka banget traveling, aku suka jalan-jalan menghilangkan stres yang luar biasa. Kalau misalkan ditanya nih destinasi favorit, aku suka everything about nature ya. Yang berbau alam aku suka banget, mulai dari Bali, kemudian pegunungan, Bukit Tinggi aja aku suka banget loh. Oh iya, ada satu lagi. Karena pandemi ini aku juga sedang aktif di dunia YouTube sebagai content creator ya. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan juga tombol loncengnya. Mana tahu loncengnya bunyi ya. Jangan lupa Vinonesia Channel. Oke, thank you for watching. Nonton terus TV Riau, nonton TV aja.
atau kelompok masyarakat yang mengklaim lahan di kawasan industri Tenayan untuk menempuh jalur hukum. Pemko Pekanbaru merasa sudah membeli lahan dan menjadi aset pemerintah yang menjadi program prioritas nasional. Satpol PP Pekanbaru terus melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap lahan di kawasan industri Tenayan di Kecamatan Tenayan Raya yang telah menjadi aset negara dan masuk dalam program prioritas nasional. Klaim dari pihak lain atau kelompok masyarakat yang menyatakan lahan merupakan tanah ulayat bisa menempuh jalur hukum sehingga perkara ini dapat diperiksa. Jika tidak ada kekuatan hukum tetap, Pemko tetap menyatakan lahan yang dianggap berpolemik ini milik pemerintah karena sudah dibeli menggunakan dana APBD. Sementara polemik terhadap pernyataan PLT Kasatpol PP Pekanbaru, Burhan Gurning, sebagai kader partai saat menghadang kelompok masyarakat yang hendak masuk ke lahan tersebut menyatakan bantahan karena hal tersebut keliru ditafsirkan hingga saat ini menjadi perdebatan. Dan kawasan itu sudah ditetapkan Presiden Republik Indonesia yang kader PDIP juga sebagai kawasan strategis nasional. Itu, mohon maaf ya, ini jangan mungkin salah tafsir. Saya bukan kader, saya ini ASN, pegawai negeri sipil, ya, dan dipercayakan oleh Pak Wali Kota sebagai pejabat tinggi Pratama. Ya, saya bukan orang partai. Istri saya memang orang partai, tapi saya bukan orang partai, saya bukan kader partai. Yang saya ingatkan ke beliau kemarin karena saya tahu pribadi dan kenal baik sama dia itu adalah kader PDIP, maunya dia mendukung. Burhan Gurning menambahkan penyebutan kader partai dalam sengketa tersebut karena ada kader partai pemerintah yang turut dalam aksi, sehingga petugas meminta para kader partai tersebut untuk mendukung program pemerintah yang saat ini tengah giat membangun. Syamsirwan, TV Riau melaporkan. Daring atau online dinilai banyak pihak belum memuaskan karena siswa sulit menangkap materi pelajaran. Di masa pandemi corona ini, peran orang tua harus lebih besar dalam membimbing anaknya belajar. Hal ini disampaikan pengamat pendidikan Husni Tamrin, dosen STAI Al-Azhar ini menyebut peran orang tua jauh lebih besar untuk meningkatkan kemampuan pembelajaran anak ketimbang guru di sekolah. Pasalnya belajar secara daring dinilai belum efisien karena siswa sulit menangkap isi dari materi pembelajaran. Banyak materi yang sulit dipahami siswa dengan belajar daring, maka dari itu di masa pandemi ini orang tua dituntut memberikan perhatian serius kepada anaknya untuk belajar lebih giat. Kami perlu sampaikan juga barangkali kepada memang untuk menanggulangi kesuksesan supaya anak kita jadi seorang yang anak didik kita yang bagus, yang baik ke depan, anak kita yang pintar, ya tentu peran orang tua sangat berperan. Makanya tentunya orang tua harus peduli, orang tuanya harus bekerja keras, memperhatikan anak-anaknya, belajarnya di rumah, lalu kegiatan-kegiatannya di rumah dan kegiatan di luar rumah. Karena kesuksesan seorang anak-anak siswa kita itu tidak terlepas anak didik kita, tidak terlepas daripada kerjasama antara orang tua, para guru, sekolah, pemerintah, swasta, dan sebagainya. Barangkali itu. Husni menambahkan, pengulangan pelajaran di rumah harus menjadi kewajiban anak agar materi yang sudah diajarkan secara daring bisa dipahami dengan baik. Ridwan Leboy dan Arina Silvi, TV Riau melaporkan. Bioskop yang ada di Pekanbaru sampai saat ini belum bisa beroperasi. Kondisi ini membuat pengelola tempat hiburan tersebut merasa rugi. Ketika mal atau tempat keramaian lain sudah boleh beroperasi, namun lain halnya dengan bioskop. Bioskop belum diperbolehkan beroperasi di tengah pandemi COVID-19 ini karena dinilai rentan penularan virus mematikan tersebut.
Sejak ditutup Maret lalu, bioskop sampai saat ini belum diizinkan beroperasi. Salah satu bioskop terlihat lengang tanpa kegiatan pemutaran film. Pengelola bioskop mengaku kehilangan omset selama 5 bulan ini. Meningkatnya angka penularan virus corona di Pekanbaru bahkan mengubur harapan pengelola bioskop untuk buka dan membuat pekerja akan sangat lama dirumahkan. Kami selaku pengelola berharap kita juga bisa buka secepatnya. Tetapi kapan bukanya kita belum dapat informasi. Yang kita dengar di Jakarta, gubernur sudah mengizinkan. Kami harap mungkin pemerintah sini juga bisa mengizinkan bioskop untuk buka. Terakhir kita personal bioskop di Mall Pekanbaru itu kemarin bulan Maret. Jadi kalau dihitung-hitung berarti sudah sekitar hampir 5 bulanan lah tutup. Kita belum terima informasi dari pengelola bioskop sendiri untuk kapan mereka akan mulai operasional. Tetapi kami selaku pengelola Mall Pekanbaru tentu berharap ini bisa cepat beroperasi karena juga bisa membantu tingkat kunjungan ke Mall Pekanbaru. Bioskop menjadi salah satu daya tarik pengunjung untuk dapat ke pusat perbelanjaan. Sejak ditutup, jumlah pengunjung mal pun turut mengalami penurunan. Syamsirwan, TV Riau melaporkan. Kasus positif corona di Provinsi Riau, salah satu pemicunya karena banyak warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Salah satu pemandangan miris ini terlihat di Stadion Utama Provinsi Riau, di mana warga masih banyak yang tidak menggunakan masker. Provinsi Riau dalam beberapa hari terakhir terus menunjukkan peningkatan kasus positif corona. Bahkan Sabtu lalu Riau sempat berada di posisi 5 besar nasional kasus positif corona. Peningkatan kasus ini menjadi kabar buruk sekaligus sangat penting bagi pengakui kebijakan di bumi Melayu ini untuk memperketat pengawasan dan tegas dalam penindakan. Saat ini masyarakat Riau khususnya di Kota Pekanbaru banyak yang abai dan tidak mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan juga jaga jarak. Di salah satu tempat aktivitas yang ramai adalah Stadion Utama Riau, di mana setiap sore lokasi ini selalu dikunjungi warga yang ingin berolahraga atau sekedar duduk-duduk santai. Namun pemandangan miris terlihat ketika mereka tidak menggunakan masker dan menjaga jarak. Akankah kondisi ini terus dibiarkan pemerintah daerah atau harus menunggu korban positif corona lainnya? Nurwalidaini dan Arina Silvi, TV Riau melaporkan. Baik saudara, berakhir sudah seputar Riau hari ini. Saksikan terus kami di www.tvriau.com. Saya Nurwalidaini bersama kru redaksi yang bertugas pamit undur diri. Salam TV Riau.